Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu sebelumnya. Saya agak lupa materi yang sudah kita diskusikan. Untuk materinya sudah saya kirim semua ya. Hmm, oke. Oke, kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita di siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, jadinya untuk hari ini kita akan berdiskusi, ya kan, tentang farmakokinetik. Saya sudah menjelaskan tentang farmakokinetik belum ya? Saya kok lupa. Temuan terakhir kemarin tentang apa? Minggu kemarin kan kita latihan soal, ya kan? Larutan dan koefisien partisi udah ya? Hubungan kelarutan dan koefisien partisi dengan Sudah, aktivitas Bu. ya, yang kait dengan struktur spesifik sama non spesifik udah. Oke, kalau hubungan struktur fisika kimia terhadap eh, absorpsi distribusi metabolisme belum ya kayaknya ya. Aku lupa ya. Oh ya, belum kayaknya. Udah, sorry. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan farmakokinetik, ya kan? Karena ini nanti akan berkaitan dengan materi after UTS, ya kan? Karena di after UTS kita nanti akan meramalkan, bukan meramalkan ya, tapi lebih ke arah mengetahui ya, sifat fisika kimia dan nasib obat yang ada di dalam tubuh itu seperti apa. Jadinya nanti untuk kuliah hari ini saya akan menjelaskan, kita akan diskusi tentang farmakokinetik, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman menginstal aplikasi untuk Chemdro-nya kayak gitu. Terus nanti ini kan pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya. Nanti setelah Lebaran kita nanti UTS dulu 1 minggu, terus kemudian nanti dilanjutkan ya kan dengan apa namanya pembelajaran dengan menggunakan website atau software Atmo gitu ya. Oke, saya share screen dulu coba. Oke, udah muncul atau belum? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang farmakokinetik. Untuk farmakodinamiknya secara umum aja ya. Jadi apa perbedaan antara farmakokinetik dan farmakodinamik? Jadinya kalau farmakokinetik itu seperti nasib obat di dalam tubuh. Artinya ketika kita mengkonsumsi suatu obat atau suatu senyawa, apa sih yang terjadi di dalam tubuh sampai dia itu bisa keluar, ya kan? Karena apa yang ketika obat kita minum kayak gitu, itu kan nanti akan dirubah menjadi suatu metabolit, nah, di mana metabolit tersebut nanti diekskresikan. Nah, kalau rata-rata ekskresi di dalam tubuh manusia untuk obat itu memang paling banyak itu ada di urin, gitu ya. Jadi otomatis organ yang bekerja itu adalah bagian urin. Makanya kenapa kalau orang yang mengkonsumsi misalnya vitamin, ya kan, kok urinnya jadi kuning ya. Nah, itu menandakan bahwa si vitaminnya itu tadi sudah termetabolisme menjadi metabolit yang dikeluarkan lewat urin. Nah, kan kalau konsumsi obat apa, warna urinnya bisa berubah gitu ya. Nah, sedangkan untuk farmakodinamik di sini, nah, jadinya farmakokinetik itu adalah nasib obat di dalam tubuh, sedangkan farmakodinamik itu adalah respon suatu senyawa obat. Jadi kalau misalnya seseorang itu sakit, terus kemudian dia responnya itu apa, efek farmakologinya atau responnya apa, ya itu ya. Oh, sehingga dia bisa menimbulkan efek farmakologi, orang tersebut tadi bisa sembuh. Jadi berkaitan dengan hubungan ikatan antara obat dengan reseptor di dalam tubuh manusia. Itu adalah ruang lingkup antara farmakokinetik dan farmakodinamik.
Oke, untuk pendahuluan dulu aja. Jadi ada istilah farmakologi, ya kan? Logi tadi logos, logos tadi itu ilmu, ya kan? Farma itu apa juga? Jadi ilmu yang mempelajari tentang eh, nasib atau senyawa obat tersebut, ya kan? Yang mengalami apa namanya proses kimia, ya kan? Ketika dia itu masuk ke dalam tubuh manusia mengalami apa aja ya kan jadi yang bisa jadi dia pengikatan molekul regulator atau dia nanti nembak dengan reseptor atau mengalami aktivasi hambatan ya kan di dalam tubuh manusia. Apa namanya apa yang membedakan antara obat tadi dengan racun gitu ya obat itu racun ya bisa jadi gitu ya yang membedakan itu adalah dosisnya kan kalau bahan tadi bisa dijadikan menjadi obat obat tadi bisa menghasilkan efek toksik maupun terapeutik. Kapan dia dikatakan toksik? Jika dosisnya, cara penggunaannya itu tidak sesuai, penyimpanannya itu tidak sesuai. Itu jika bisa menyebabkan obat tersebut tadi menjadi toksik, kan? Sedangkan kalau misalnya dosisnya tadi tidak sesuai, penggunaannya tepat, penyimpanannya tepat, nah itu nanti akan menghasilkan efek terapeutik atau efek farmakologi di dalam tubuh manusia kan. Nah, kalau misalnya dia menghasilkan efek terapeutik, nah, harapannya nanti dia terapeutik terhadap pasien dan toksik tadi terhadap si bakteri tersebut. Kemudian ada istilah farmakologi medis, yaitu ilmu tentang bahan-bahan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, dan mengobati penyakit. Kalau efek samping yang ditimbulkan atau efek apa namanya toksik ya yang ditimbulkan dari obat tersebut itu nanti akan dipelajari dalam bidang ilmu khusus yaitu tentang toksikologi. Oke, terus ini konsep dasar obat secara umum ya. Artinya obat tadi merupakan bahan aktif ya kan atau molekul aktif yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologi tubuh manusia yang digunakan untuk mengobati, mengurangi, mencegah dan mendiagnosa penyakit. Ya, dia bisa digunakan untuk mengobati ya, atau dengan mekanisme tertentu, misalnya apa ya, misalnya dia itu biasanya kan kalau jahe gitu ya. Oh, jahe itu biasanya itu digunakan untuk itu Bu, apa namanya menghangatkan atau misalnya dia itu untuk mencegah ya kan atau meningkatkan imunitas. Mekanismenya apa? Oh, ternyata jahe tadi mengandung eugenol, eugenolnya tadi untuk melancarkan peredaran darah. Nah, misalnya seperti itu untuk mencegahnya kan kayak misalnya eh, tanaman-tanaman atau misalnya herbal yang bisa biasa digunakan untuk anti cancer mekanismenya seperti apa? Oh ternyata mekanismenya tadi yaitu untuk apa namanya mencegah ROS atau reaktif oksigen spesies dari si cancer tersebut. Nah kayak gitu. Jadi intinya apa namanya obat tadi bisa digunakan untuk mencegah maupun untuk mengobati. Syaratnya dulu yaitu pertama aman. Ya kan jadinya obat tersebut tadi aman untuk si pasien tersebut apabila digunakan. Jadi dia tidak menimbulkan efek toksik kayak gitu ya. Terus dia aktif dalam menghasilkan efek farmakologi, terus kemudian dapat digunakan oleh si pasien tersebut. Terus bagaimana obat tadi bekerja kayak gitu. Jadi yang suatu senyawa obat dia itu bekerja ada beberapa mekanisme gitu ya. Tapi rata-rata paling banyak itu adalah dia itu berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh manusia. Nah, reseptor itu ada di mana? Ya kan? Reseptor itu ada di organ tubuh manusia. Misalnya dia ada di jantung, kemudian dia ada di paru-paru. Tapi kalau misalnya obat tersebut tadi tidak selektif, dia itu bisa nempel ke reseptor yang lain. Contohnya misalnya ketika orang tersebut minum, mungkin ada barangkali ada yang asma gitu ya. Obat asma biasanya itu saya menggunakan itu, misalnya golongan salbutamol, obat salbutamol. Ada orang yang dia itu asma, salbutamol itu kan kayak bronkodilator gitu ya, untuk mendilatasi, untuk melebarkan dari paru-paru tersebut. Ternyata reseptornya dari si salbutamol tadi juga ada di jantung. Nah, jika beberapa orang yang dia itu mengkonsumsi salbutamol, dia itu nanti efeknya ke jantung. Jadinya dia nanti seperti kayak palpitasi, palpitasi itu apa ya, jantungnya kayak berdetak kencang kayak gitulah. Itu menandakan bahwa si obatnya tadi tidak selektif, tidak hanya nempel ke reseptor paru-paru, tetapi juga nempel di reseptor jantung. Terus kemudian selain itu yang paling banyak itu juga berdasarkan dari sifat fisika kimia. Misalnya kayak penyakit sakit itu kayak sakit mah
Mah itu karena keasaman lambungnya meningkat ya kan. Di lambung tadi itu ada HCl. HCl tadi asam kuat sehingga kalau orang yang baru kumat mahnya kayak gitu ya, apa namanya nggak sarapan, kemudian langsung ke kampus, dia biasanya nyeri bagian lambungnya gitu ya, karena memang keasaman lambungnya tadi sangat tinggi sekali kan. Kadang-kadang bikin mual, bikin muntah ya kan. Nah, terus kemudian obatnya itu biasanya kalau obat mah biasanya kalian konsumsi apa? Apa kira-kira kalau kalian mah obat biasanya apa obat yang digunakan untuk Roma. nah biasanya Proma ya kan atau Milanta atau apa itu kandungannya apa? Proma, Milanta itu apa? Isinya apa itu? Nggak tahu, Bu. Apa? Nggak tahu. Apa Mbak Puspa? AL apa? Kalau misalnya kita lihat di komposisinya itu ada ALOH3, MgOH2 kayak gitu ya. Nah, di mana senyawa-senyawa tersebut itu tadi otomatis dia bersifat basa, ya kan? Jadinya pada beberapa obat juga selain dia itu harus apa namanya nempel ke reseptor, dia itu juga bekerja sifat fisika kimianya, yaitu dengan cara menetralkan, ya kan? Menetralkan keasaman lambung. Oh, lambung itu tuh asam karena HCl-nya tinggi. Sehingga harus dinetralkan, ya kan? Dengan menggunakan ALO3, ALO2 yang ada di obat Milata. Kemudian ada di antasida, ada di ya kayak gitulah obat-obat golongan antasida itu rata-rata itu kan yang bekerjanya tadi secara sifat fisika kimia dengan cara menetralkan. Nah, sehingga harapannya lambungnya tadi tidak terlalu asam. Paling banyak tadi itu tadi apa namanya? Eh Dikatakan dengan reseptor sama sifat fisika kimianya. Nah, sifat dasar obat tersebut, ya kan, jadinya memang obat tadi itu bentuknya itu bisa macam-macam, ya kan. Ada dia bentuknya tuh padat, padat ya macam-macam ya, seperti apa namanya tablet, kemudian kapsul kayak gitu, itu kan bentuk-bentuk padat. Ada juga obat yang dia itu bentuknya cair. Nah, cair misalnya apa namanya dari obat injeksi kayak gitu, dia kan cair juga. Otomatis dia diberikan secara intravena. Terus kemudian secara peroral yang secara cair itu kan juga banyak ya, seperti cara-cara obat dalam kayak gitu. Kalau misalnya gas, otomatis dia bagian nebulizer yang dia biasanya untuk orang asma gangguan pernafasan kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, obat eh, berbagai bentuk sediaan obat tersebut tadi itu juga bisa menentukan rute administrasinya. Ada yang dia itu secara peroral lewat mulut, atau misalnya lewat pembuluh darah yang injeksi yang bentuk-bentuknya cairan, atau misalnya dia langsung lewat ke hidung terus kemudian nanti ke paru-paru, nah gitulah. Jadi ya, itu menentukan rute administrasinya dan kecepatannya. Kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman, kira-kira kenapa pada pemberian obat secara intravena atau secara lewat injeksi itu lebih cepat berefek dibandingkan secara peroral atau lewat mulut? Kira-kira apa? Kenapa kira-kira? Karena tidak perlu absorpsi, Bu. Oke, oh, karena sudah menghemat satu tahapan ya, dia tidak mengalami atau tidak apa namanya melewati ya kan fase pemecahan dari obat tersebut atau fase disintegrasi dulu, tidak mengalami fase disolusi, tidak mengalami fase absorpsi, dia langsung ke distribusi. Sehingga ciri atau karakter kenapa dia diberikan cara injeksi ya barangkali selain memberikan efek yang cepat gitu ya barangkali obat tersebut itu tadi itu rusak ya kan apabila terkena asam lambung. Sehingga wah ini kena asam lambung rusak ini jadinya memang harus dibuat biar nggak lewat lambung ya secara injeksi. Terus kemudian pH obat. Nah, pH obat di sini obat tadi kan sifatnya bisa asam bisa basa ya kan. Dia bisa asam lemah, kemudian dia juga bisa basa asam.
Kalau obat yang asam lemah, dia absorpsinya ada di mana, teman-teman? Sedang yang asam lemah sama basa lemah. Obat asam lemah di mana? Obat basa lemah ada di mana? Ada di usus mungkin, Bu. Oke, di usus sama di, kalau basa lemah itu di usus, kalau asam lemah di, Di lambung. oh, di lambung, benar. Karena dia nanti dalam bentuk molekul gitu ya. Obat asam lemah ada dalam bentuk molekul di lambung, sedangkan obat basa lemah ada dalam bentuk molekul di membran, di mukosa ususnya kayak gitu. Ya, harapan ya nanti bisa absorpsinya pun itu juga lebih mudah gitu. Ya, pihak obat tadi itu menentukan bentuk sediaannya maupun tempat absorpsinya. Rata-rata lemah gitu ya. Kalau yang asam kuat nggak ada sih obat asam kuat basa kuat. Rata-rata itu asam lemah sama basa lemah. Kemudian ukuran obat, ya, ini selektif terhadap reseptor dengan bentuk muatan listrik. Jadi intinya ukuran obat itu juga mempengaruhi proses absorpsinya. Terus reaktivitas obat dengan reseptor, terus kemudian bentuk obatnya. Harapannya nanti bisa merancang obat yang rasional, yang nantinya dia bisa berinteraksi dengan reseptor. Kemudian ini interaksi obat dengan tubuh. Nah, jadi yang pertama ini obat diberikan dengan rute yang berbeda-beda. Ada yang lewat mulut, ada yang kemudian lewat pembuluh darah, kemudian lewat macam-macam lah. Ada yang lewat bukal, bukal itu lewat pipi, terus kemudian nanti dia di bawah lidah. Nah, ada beberapa obat jantung yang dia itu memang diberikan di bawah lidah, ya kan? Kenapa alasannya kira-kira? Obat jantung itu, kalau misalnya orang yang terkena serangan jantung, kayak gitu, misalnya di rumah, apakah keluarganya mau langsung memberikan injeksi? Ya, kalau misalnya pas pembuluh darah, kalau enggak, nah, sudah kena serangan, kemudian disuntik, kan kurang etis ya, enggak kok tega kayak gitu ya. Makanya orang yang terkena serangan jantung biasanya dia mempunyai obat tablet kayak gitu, yang dia itu ditaruhkan di bawah lidah. Kenapa kira-kira? Ada apa sih dengan bawah lidah kita? Ini bawah sini ya. Nah, di bawah sini lidah. Terus kayak diemut kayak gitu di bawah lidah. Kira-kira kenapa? Apa yang ada di dalam bawah lidah kita, lidah manusia? Banyak apanya? Banyak terdapat. Kelenjar saliva, Bu. Kalau kelenjar saliva kan menghasilkan saliva amilase ya, bukan kelenjar saliva, tapi apa? Banyak mengandung pembuluh darahnya, gitu ya. Sehingga harapannya si obatnya itu tadi atau zat aktifnya nanti tadi itu bisa masuk gitu ya ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam si bawah lidah kita. Begitu juga dengan ini di pipi. Pipi itu ternyata pembuluh darahnya juga banyak banget ya. Ya, harapannya lebih mudah terabsorpsi. Jadi kalau misalnya ada orang panik kayak gitu ya, entah itu misalnya keluarganya atau apa itu, terus kemudian dia mengkonsumsi obat jantung, itu jangan langsung ditelan pakai air gitu ya. Karena nanti kalau di lambung dia udah untuk mencapai absorpsinya tuh lama ya gitu ya, padahal dia sudah keburu serangan. Ya, apa namanya, taruh di bawah. Terus kemudian ini tadi obat diberikan dengan rute yang berbeda-beda. Terus kemudian tempat kerja obat, nah target kerja obatnya tadi ada di mana, di organ apa gitu ya. Terus kemudian nanti akan mengalami fase absorpsi. Absorpsi tadi tergantung dari pH dari si obat tersebut. Dia asam lemah, basa lemah, absorpsinya ada di mana. Terus kemudian nanti dia distribusi ya dia akan didistribusikan gitu ya melalui darah yang ada di dalam pembuluh darah. Kan dia muter kayak gitulah. Dia nanti akan didistribusikan ke pembuluh darah untuk mencapai ke reseptor. Jadi kalau misalnya sudah mencapai reseptor, obat tersebut berefek, terus kemudian obat tersebut tadi lepas, terus nanti baru mengalami fase metabolisme. Metabolisme itu ada di organ apa kira-kira teman-teman? Metabolisme ada di organ Hati, Bu. hati, benar. Karena di dalam hati tadi banyak terdapat
enzim gitu ya. Salah satunya itu adalah enzim sitokrom P450, itu adalah enzim pemetabolisme ya kan yang ada di dalam hati. Terus kemudian nanti di metabolisme akan menghasilkan suatu metabolit. Nah, yang metabolitnya nanti itu baru diekspresikan keluar tubuh, ya kan? Ekspresinya tadi bisa lewat urin, kemudian lewat feses, feses itu BAB, bisa lewat keringat, bisa lewat ASI, ya gitu. Makanya kenapa kalau orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan kayak gitu kok keringatnya bau ya? Oh, ternyata itu obat tadi juga berapa persen itu bisa dikeluarkan lewat keringat pun memang paling banyak tadi ada di urin atau lewat apa namanya buang air kecil ya gitu ya pipis ya. Ya, sedangkan untuk farmakodinamika di sini itu adalah efek obat terhadap tubuh, ya kan obat harus berinteraksi dengan reseptor untuk menimbulkan efek. Interaksi obat reseptor, obat agonis antagonis selama kerja obat ini adalah ruang lingkup dari farmakodinamika. Terus kemudian tujuan terapeutik di sini yaitu untuk mencapai efek menguntungkan dan diinginkan dengan efek merugikan yang minimal. Dosisnya tadi tepat, terus apa namanya minim efek samping kayak gitu. Nah, terus ini kaitan antara dosis dengan efek. Jadi ini adalah ruang lingkup antara farmakokinetik dan dinamik tadi berbeda ya. Untuk farmakokinetik tadi atau dari obat tadi dimasukkan, kemudian nanti dia akan diabsorpsi, terus masuk ke dalam sirkulasi, terus kemudian nanti dia masuk ke dalam jaringan-jaringan pembuluh darah, ya kan, didistribusikan. Setelah itu kemudian nanti dia akan dimetabolisme, kemudian dia dieliminasi. Tapi apakah obat tersebut tadi benar-benar pure mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi? Itu enggak itu ya. Jadinya mungkin ada juga obat yang setelah diabsorpsi dia itu tidak langsung ke distribusi, dia nanti langsung dieliminasi. Kayak gitu. Itu juga bisa juga, tapi berapa persen cuma sedikit. Makanya pada saat kita mengkonsumsi paracetamol 500 miligram, anggap aja 100% gitu ya. Lah mungkin obat yang benar-benar mencapai ke reseptor itu tuh mungkin ya 70-80%. Nah, obat tersebut nanti mungkin sisanya 30%-nya kemana tuh? Nah, bisa jadi rusak karena asam lambung, barangkali nanti langsung dia langsung masuk ke tahap ekskresi, jadi tidak langsung didistribusikan dan lain-lain. Jadi enggak 100% kita minum, 100% nempel reseptor itu tuh enggak. Jadi yang nempel reseptor itu ya mungkin 70-80 kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang farmakodinamik di sini ini berkaitan dengan efeknya, efek farmakologi tadi. Clinical response, dia bisa toksik, bisa atau efek efikasi atau manfaat, nah atau efektivitas ya dari si senyawa obat tersebut. Oke, terus ini eh, prinsip farmakokinetik tadi ini udah ya tadi ya. Jadi tahapannya tadi pertama adalah farmasitika. Farmasitika itu nanti bagian R&D. Kalau saya dulu pernah magang ya kan, magang kalau farmasi itu magangnya itu PKPA ya, praktek kerja profesi apoteker. Itu dulu saya itu di Molek Ayu di Tangerang kayak gitu. Terus itu tuh apa namanya saya disuruh disuruh keliling kayak gitu ya di bagian R&D, di bagian produksi, bagian QA, bagian QC dan lain-lain. Ternyata bagian R&D di sana itu tidak hanya orang farmasi, ya kan, tetapi orang kimia itu juga bagian R&D di sebuah industri obat-obatan. Ya, nanti barangkali teman-teman apa namanya berminat ya gitu ya bahwa oh ternyata ruang lingkup kerja dari kimia tadi sangat luas sekali kayak gitu. Itu nanti teman-teman bisa bekerja di bagian R&D. R&D entah itu di perusahaan eh, apa kosmetik, perusahaan obat, ya kan, perusahaan kimia pangan, nah kayak gitulah dan ternyata sangat luas sekali. Di sini apa namanya di bagian R&D di sini itu nanti akan apa namanya dirancang gitu ya suatu sediaan bentuk sediaannya yang cocok tadi apa terus kemudian cara pembuatan dari obat tersebut zat tambahan yang digunakan karena itu nanti akan mempengaruhi dari obat di apa misalnya bahannya kurang sesuai gitu ya sehingga dia kekerasan yang sangat tinggi sehingga pada saat dia masuk ke lambung obat tersebut tadi tidak pecah. Nah, itu kan menjadi tanda tanya ya. Nanti kita makan obat keluar obat, makan kapsul keluar kapsul, bukan ya, makan tablet keluar tablet. Ah, itu bisa jadi karena kekerasannya tadi sangat tinggi sekali. Obat tersebut disetting di mana
perasaannya itu bagus ya kan, sehingga pada saat dia didistribusikan ke pelosok-pelosok daerah dia jatuh mungkin paketannya kayak gitu dia nggak pecah gitu. Tapi apabila dia masuk ke lambung ke tubuh manusia dia nanti bisa pecah kayak gitu kan. Berarti kan nanti itu perlu disetting terkait dengan zat tambahan apa sih yang dikonsumsi. Harapannya zat tambahan tadi tidak apa higroskopis juga. Dulu saya pernah bikin tablet bahan pengisi yang saya gunakan itu adalah laktosa gitu ya sehingga pada saat proses pemanasannya kayak gitu kan digranulasi dipanaskan itu malah menjadi apa namanya karamel gitu ya oh ternyata laktosa itu gula nggak bisa dipanaskan ini harus itu bukan metode dengan pemanasan harus menggunakan metode ya gitu. Nah, ini pembuatan obat, terus kemudian nanti biofarmasi zat aktif lepas atau disolusi. Jadi dari tablet tersebut itu pecah dulu, kemudian zat aktif yang ada di dalam granul-granul tadi itu lepas ke pelarut itu adalah disolusi. Dan nanti baru mengalami fase absorpsi distribusi itu tadi, terus nanti baru mengalami fase farmakodinamiknya. Ini kayaknya bocor ya, Zoom-nya. Suaranya siapa ya? Ini suaranya siapa teman-teman? Udah. Oke, jadinya farmakokinetik di sini, ya, kan itu efek tubuh terhadap obat atau nasib obat di dalam tubuh manusia. Nah, proses yang dapat merubah farmakokinetik tadi itu adalah clearance. Clearance itu adalah pembersihan obat yang ada di dalam ginjal atau yang ada di dalam tubuh manusia. Untuk mengetahui apakah eh, ginjal kita itu bagus atau enggak itu dilihat dari clearance ginjal. Kalau misalnya dia bagus, otomatis obat tadi dieliminasi dalam tubuh tadi bagus gitu ya kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat tadi keluar tubuh itu disebut juga sebagai clearance tersebut. Sehingga ini bisa menjadi parameter kesehatan dari ginjalnya. Oke, untuk absorpsi di sini itu adalah perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi dan targetnya. Jadi yang absorpsi di sini itu yang berarti dia masuk ke dalam pembuluh darah kayak gitu ya. Yang nantinya obat tersebut tadi siap untuk didistribusikan. Nah, berkaitan dengan rute pemberian obat dan mempengaruhi bioavailabilitas obat dalam tubuh. Bioavailabilitas itu adalah kadar, ya kan, obat yang ada di dalam darah. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Kalau misalnya dia pemberiannya secara oral, otomatis bioavailabilitas dari obat tersebut tadi itu juga rendah dibandingkan bioavailabilitas apabila obat tersebut tadi digunakan secara intravena atau lewat pembuluh darah. Mungkin kalau bioavailabilitas yang intravena itu bisa mencapai 90%-an, sedangkan untuk yang per oral tadi itu bisa jadi cuma 50%. Nah, ini ada rute pemberian obat tadi, bisa intravaskular, ekstravaskular, macam-macam. Nih, contohnya misalnya tabelnya ini, saya geser dulu. Ini ada IV ya. Dia di intravena di sini dia 100%, ya kan? Sedangkan untuk yang secara oral lewat mulut itu ya 5 sampai 100. Nah, 5 sampai kurang dari 100. Karena ini banyak faktor yang mempengaruhi obat tersebut tadi bisa rusak. Intramuskular lebih rendah lagi, subkutan lebih lega. Inhalasi juga iya, rektal juga iya. Ya, jadi intinya apa namanya pemberian secara intravena tadi itu memang sangat efektif. Jadi kalau misalnya orang yang mengalami nyeri hebat kayak gitu, kemudian dia nanti dibawa ke IGD, di IGD itu jarang banget orang disuruh konsumsi tablet kayak gitu ya. Ini minum dulu tabletnya Bu, jarang. Rata-rata mereka obatnya tadi ya secara intravena disuntik ya gitu ya, sehingga nanti nyerinya pun itu juga sangat cepat sekali untuk Oke, terus ini proses absorpsinya macam-macam ya metodenya. Ada difusi dalam medium air, difusi lemak, pembawa khusus, endositosis, terus eksosis, tergantung dari karakteristik dari senyawa yang mau diabsorpsinya. Terus faktor yang mempengaruhi absorpsi ada luas permukaan, kemudian sirkulasi darah, tempat absorpsi, bentuk obat, pH, kelarutan. Ini kelarutan darah juga mempengaruhi ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi si absorpsi tersebut. Kemudian di sini ada distribusi.
Nah, jadinya distribusi tadi itu adalah pendistribusian obat ke sistem peredaran darah menuju tempat kerja. Tempat kerjanya di sini itu maksudnya ya reseptor itu tadi. Nah, di mana reseptor tadi penyusunnya tadi juga termasuk dari golongan protein. Nah, pada saat obat tersebut tadi, obat yang dia itu nempel ke reseptor dan menimbulkan efek itu adalah obat dalam keadaan bebas. Ya, dia itu sendiri, single kayak gitu. Kemudian dia nanti nempel ke reseptornya. Nah, terus kemudian di reseptor tadi bisa timbul efek. Nah, nanti setelah ada ikatannya juga, ikatan antara obat dengan reseptor. Dan ini sifatnya tadi secara reversible. Reversible itu yang berarti nanti dia bisa lepas. Ya, kemudian nanti dia lepas, terus kemudian nanti masuk ke dalam tahapan metabolisme, diekskresi, nah, sehingga kadar obat di dalam tubuh kita itu sudah mulai menurun kayak gitu. Kemudian siangnya kita minum lagi nih, nah nanti kadar obat di dalam tubuh nanti naik lagi kayak gitu. Makanya kenapa obat tadi kan pemberiannya 3 kali sehari, 2 kali sehari, bisa juga 1 kali sehari, gitu ya. Itu tergantung, itu nanti akan mempengaruhi grafik ya kan, grafik kadar obat yang ada di dalam tubuh. Pada saat obat tersebut tadi sudah berikatan dengan reseptor, makanya dia kalau dicek bioavailabilitasnya dia nanti naik. Terus kemudian obat tersebut tadi sudah lepas, reseptor nanti dia mulai turun, nanti bisa naik lagi. Nah, kayak gitu. Itu adalah apa namanya grafik ya. Nah, grafik pada saat uh, kadar obat yang ada di dalam tubuh manusia. Terus ini faktor yang mempengaruhi distribusinya. Jadi yang pertama tadi adalah permeabilitas membran kapiler terhadap molekul obat, terus fungsi kardiovaskuler. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kemampuan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ikatan dengan protein plasma, adanya hambatan fisiologi tertentu mempengaruhi terkait dengan tahapan distribusi. Nah, terus selanjutnya ini ada metabolisme. Jadi metabolisme di sini itu pengubahan bentuk gitu ya. Jadinya pada saat senyawa obat tersebut tadi mengalami proses metabolisme, itu menandakan obat tersebut tadi itu sudah dirubah menjadi produk yang inaktif, ya kan? Kalau inaktif otomatis dia sudah tidak berefek lagi. Jadi ya, metabolisme itu pengubahan dari obat yang awalnya tadi aktif itu nanti menjadi inaktif ya karena dia dirubah menjadi bentuk metaboliknya dan metaboliknya yang berarti strukturnya pun itu juga pasti sudah berubah yang awalnya mungkin di dalam struktur obat tersebut paracetamol gitu ya itu ada COOH, ada NH-nya, nah, terus kemudian nanti struktur dari paracetamolnya tadi itu sudah berubah gitu ya sehingga kalau sudah berubah otomatis zat atau produk tersebut tadi itu menjadi aktif atau menjadi tidak berefek masuk. Nah, organ metabolisme utama itu ada di hati. Makanya kenapa kita sangat penting sekali menjaga fungsi hati gitu ya. Terus hasil metabolisme obat tadi menjadi kurang aktif ya kan, atau istilahnya tadi menjadi nah, kok bisa inaktif kenapa kayak gitu ya? Karena di dalam metabolisme itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, si obat tersebut tadi itu akan mengalami fase 1. Fase 1 itu adalah pengubahan bentuk menjadi lebih polar. Ya, obat yang siap dikeluarkan lewat urin itu biasanya kalau dilihat dari strukturnya dia itu menjadi produk atau zat yang lebih polar gitu ya. Kalau polar itu biasanya ada apanya kira-kira? Ciri khas senyawa polar. Ada gugus apanya kira-kira? Hidroksil. Nah, ada hidroksinya atau ada OH-nya. Bentar ya teman-teman ya. Ya, oh benar ada gugus OH-nya atau gugus hidroksinya kayak gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya dia akan mengalami fase 2 ya kan. Fase 2 itu tadi itu nanti akan berkonjugasi ya kan dengan glukuronat maupun dengan sulfonat. Nah, konjugat glukuronat dan konjugat sulfonat tersebut itu juga konjugat yang dia itu apa namanya polar ya, dia itu ada OH-OH-nya juga kayak gitu, sehingga si zat aktifnya itu tadi sudah dia itu pengubahan gugus fungsi, ya kan, ada hidroksinya, kemudian dia ketempelan glukuronat sama sulfonat yang dia itu juga banyak OH-nya, sehingga menyebabkan si
zat aktif tersebut tadi itu menjadi sangat polar sekali. Nah, sehingga kalau misalnya dia sudah sangat polar sekali, sehingga dia sudah siap dikeluarkan lewat urin. Nah, karena urin kita itu kan juga polar ya. Buktinya apa kalau urin itu polar kira-kira? Urin kita itu polar. Nah, buktinya apa kalau urin kita itu polar kira-kira? Dia larut dalam air bukan? Oke, oh, dia larut dalam air. Jadi kalau misalnya kita apa namanya buang air kecil gitu ya, kemudian kita guyur kayak gitu, dia nanti bisa menyatu dengan air. Kan, terus kemudian dia kan nanti langsung terbuangkan gitu ya. Bukan berarti kalau kita guyur pakai air kemudian dia terbentuk dua lapisan. Nah, itu kan nggak seperti itu ya. Sehingga itu menandakan bahwa si urin tadi itu sifatnya apa. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ini itu, nah ini adalah apa struktur ya kan dari si paracetamol. Nah, struktur si paracetamol tadi ini akan mengalami metabolisme tadi itu dengan cara berkonjugat dengan sulfuronat sama glukuronat. Nah, apa sulfuronatnya tadi nah, itu nanti dari OH menjadi SO4 ini ya. Sehingga ini menjadi polar. Sedangkan glukuronatnya, nah, glukuronidanya di sini, ini O glukuronida di sini. Kita bisa lihat struktur di bawahnya sini. Nah, itu kan banyak OH-OH-nya ya. Nah, ini menandakan bahwa si paracetamolnya tadi itu sudah dimetabolisme menjadi bentuk yang lebih polar. Nah, sedangkan ada juga ada kasus apa namanya paracetamol itu ternyata juga beberapa itu akan dimetabolisme itu menjadi satu metabolit ya kan yaitu metabolit NAPI gitu ya. Ini NAPI-nya tuh di sini. Ya kenapa orang yang walaupun paracetamol itu murah tetapi kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan dia bisa menyebabkan gangguan hepatotoksiknya. NAPI di sini itu adalah hepatotoksik gitu ya. Ini adalah toksik yang ada di dalam. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat apa beli sunmol kayak gitu terus kemudian dibuka di bagian label apa tulisan sunmolnya itu tadi ya indikasi untuk mengurangi demam. Kontraindikasi tidak diperbolehkan dikonsumsi orang-orang yang dia itu mempunyai gangguan hepar. Menandakan bahwa si paracetamolnya tadi itu memang tidak harus hati-hati gitu ya pada orang-orang yang dia itu mengalami gangguan fungsi hati. Nah, paracetamol tadi itu juga bisa dimetabolisme menjadi bentuk NAPI di sini. Dan ini sangat hepatotoksik. Jadi ya nanti akan covalent binding ya kan. Nah, nanti bisa menyebabkan nekrosis atau kerusakan pada organ hati. Ya, di sini fase absorpsi, terus kemudian nanti di sini ada obat A, obat B, obat B ya tadi mengalami fase 1 ya kan, pengubahan menjadi gugus OH-OH-nya tadi ya kan aktif. Kemudian nanti di metabolisme, konjugasi, nah, terus kemudian nanti dia dieliminasi. Nah, nanti dia sifatnya tadi awalnya lipofilik, kemudian bisa menjadi hidrofilik karena lebih polar. Oke, terus kemudian ini diekskresikan, jadi obat dieliminasi dalam bentuk metabolitnya atau bentuk yang tidak berubah. Dimana itu oleh ginjal, selain itu juga melewati jalur ekskresi lain gitu ya, melewati keringat, melewati feses, melewati ASI, liur, dan lain-lain. Artinya kenapa orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal itu biasanya nanti akan dilakukan penyesuaian dosis. Ya. Karena kalau ada mengalami gangguan ginjal, otomatis dia kan tidak bisa terekstraksi ya. Kayak misalnya ada orang yang mengalami ginjal apa, stadium 1, stadium 2, nah kayak gitulah. Itu kan posisinya semakin banyak stadium, stadium yang akhir, stadium 4 kayak gitu, kemampuan untuk berkemih, kemampuan untuk membuang air kecil itu tadi kan juga semakin sedikit ya. Atau malah kadang-kadang orang yang mengalami gangguan ginjal itu tidak bisa pipis sama sekali kayak gitu ya. Atau bisa pipis tapi kan volumenya tadi sangat kecil sekali. Sehingga obat tersebut itu nanti takutnya tidak terbuang. Maka padahal harapannya obat tersebut ketika dia itu tidak aktif, dia itu nanti akan dibuang. Kalau nggak segera dibuang ke luar tubuh, itu nanti bisa menyebabkan efek toksik ke tubuh manusia. Ya, pada kasus orang yang mengalami gangguan-gangguan ginjal seperti itu nanti biasanya akan dilakukan penyesuaian dosis. Itu dosisnya yang diperkecil, ya kan? Atau kalau enggak,
frekuensinya. Orang normal mungkin dia 3 kali sehari, sehingga kalau orang yang mengalami gangguan ginjal itu mungkin bisa 1 kali sehari. Biar tidak banyak kan apa namanya obat tersebut ada di dalam tubuh. Ini variabel farmakokinetik, ini ada absorpsi, ada clearance, volume distribusi, sama waktu paruh. Waktu paruh kan namanya juga waktu paruh ya. Paruh itu separuh, separuh itu 50%. Jadi waktunya dibutuhkan obat tersebut tadi untuk mencapai 50%. Ya kan? Dari si awalnya. Jadi misalnya awalnya tadi 100 mg, kemudian dia masuk ke dalam tubuh menjadi 50 mg, ya kan? Lainnya sih sudah termetabolisme dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu waktu yang dibutuhkan tuh berapa? Dari 100% sampai ke 50%. Ada VD, volume distribusi, ini clearance itu bisa mengindikasikan atau menjadi parameter ya apabila terdapat gangguan ginjal, hati, dan absorpsi. Oke, mungkin dari saya itu aja teman-teman yang terkait farmakokinetik. Nah, nanti untuk farmakodinamiknya nggak perlu secara detail ya, karena farmakodinamik tadi intinya itu adalah apa namanya, ketika obat tersebut tadi berinteraksi dengan reseptor, kemudian dia bisa menimbulkan efek. Nah, nanti teman-teman apa namanya bisa apa namanya mendownload ya kan dari Cemdro-nya. Nanti kalian cari dulu aja di internet lewat googling kayak gitu aja ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, baru nanti saya kasihkan aja. Sambil saya mencari itunya juga, apa namanya, link untuk downloadnya juga. Soalnya udah lama juga, takutnya nanti apa namanya, cacar hilang nanti. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait dengan fase farmakokinetik yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti untuk farmakokinetik di sini itu nanti akan dilanjutkan habis UTS ya, teman-teman nanti bisa memperkirakan, bisa meramalkan suatu senyawa tadi itu farmakokinetiknya itu seperti apa. Nanti apa namanya senyawanya di sini nanti menggunakan senyawa bahan alam aja ya, senyawa bahan alam. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengembangkan senyawa bahan alam menjadi suatu produk, nanti bisa diperkirakan nih kira-kira bentuk sediaan yang cocok itu seperti apa apabila ditinjau dari si fase atau parameter farmakokinetik. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri. Untuk kelas A dan kelas B? Nggak ada? Belum ada, Bu. Oh ya, oke. Ya udah, teman-teman, berhubung belum ada pertanyaan ya, nanti untuk materinya akan saya share. Besok teman-teman kita untuk UTS-nya nanti habis Lebaran aja, karena ini memang minggu terakhir sebelum Lebaran. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk perkuliahan kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Recording stopped.